mahasiswa sepakat semester 2. Di sini kakak akan ber-KTGC untuk memenuhi tugas mata kuliah matematik umum. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita akan membahas tema yaitu kasih yang mengubah dunia. Di sini bisa dilihat dari kita lahir bahwa kita itu saling membutuhkan. Sampai sekarang pun kita membutuhkan orang lain untuk berteman, bermain, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Kita akan ada undangan Kristus. Tuhan yang Maha Baik, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Bantu kami untuk mengasihi sesama kami, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Semoga hari ini menjadi waktu yang penuh kebahagiaan, dan semoga kami bisa berbagi kasih dengan orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil dari Injil Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab kamu tidak menyebut kasih. Siapa yang tahu? Gak apa-apa, Sarahku. Ayo, siapa yang tahu? Kalau yang berani jawab dikasih permen. Siapa yang tahu? Gak ada? Oke. Kasih itu berarti berbuat baik kepada sesama. Mau berbagi makanan, mainan, atau apapun itu. Menolong teman yang kesulitan, membantu orang tua, itu juga bentuk kasih. Kasih menolong. Karena kita punya kasih, jadi kita mau menolong orang lain. Nah, dalam bacaan tadi, Yesus mengingatkan kita betapa pentingnya kasih. Dia mencintai kita seperti Bapa mencintai Dia. Dia ingin kita hidup untuk saling mencintai, saling mengasihi, seperti Dia mengasihi kita. Yesus bahkan mengatakan bahwa kasih yang paling besar itu adalah kasih seseorang yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini adalah pengajaran yang paling penting dan paling dalam yang diajarkan Yesus kepada kita, bahwa kita harus saling mengasihi. Kasih itu bukan sekedar emosi atau pilihan, melainkan itu perintah utama dari Allah yang harus
Sekolah dan menciptakan PS itu penting. Ketika kita sudah menyadari itu, kita tidak lagi merasa sendirian. Kita akan merasa dikasihani, dihargai, dan tidak lagi merasa bahwa kita tidak dibutuhkan orang lain. Adik juga akan tahu bahwa adik-adik di dunia ini bukan hidup hanya untuk leha-leha, tapi kita hidup di dunia ini punya misi, bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi kita punya misi yang diberikan Allah kepada kita, diberikan Tuhan kepada kita. Misi kita yaitu menjadi saluran kasih Allah kepada sesama, menjadi saluran kasih kita berbagi kasih yang Allah berikan kepada kita berikan kepada orang lain. Kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu, menolong, itu sudah secara Tuhan menunjukkan kita kepada sesama yang kita sehari-hari. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi di sini Yesus sendiri yang menjadi kasih. Dia yang menjadi contoh bagaimana kasih itu ditunjukkan kepada kita. Dia menyayangi orang-orang yang terpisah, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan mengampuni mereka yang berdosa. Dalam beberapa ayat Alkitab itu kita dapat melihat bagaimana Yesus mengasihi anak-anak, mengasihi adik-adik seperti kalian ini yang orang itu. Yesus mengasihi kalian, mengasihi orang-orang berdosa, mengasihi orang miskin. Bahkan Yesus mengasihi musuhnya, orang yang telah menyakitinya sekalipun tetap dikasihi oleh Yesus. Tanpa mengenal siapapun dia, tanpa mengenal kalian ini siapa, kenapa saya mengasihi dia, gitu. Kasih Yesus itu mencapai puncaknya ketika dia berada di kayu salib. Di situ Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu terdapat dalam Yohanes bab 15 ayat 13. Yesus tidak menunggu orang untuk berubah baru mengasihi orang tersebut, tetapi dia sendiri yang akan terlebih dahulu mengasihi orang itu, tanpa menunggu orang tersebut berubah. Misalnya adik-adik yang malas melakukan adik-adik, malas sekolah, bolos, Tuhan Yesus akan tetap mengasihi adik-adik, akan menasihati adik-adik secara perlahan dengan pelan. Di situ adik-adik akan perlahan-lahan dapat mengubah sifat buruk yang adik-adik punya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menunggu kasih dari orang lain. Tapi tanpa kita sadari, kita juga tidak pernah memberikan kasih kepada orang lain, tetapi hanya ingin menunggu kasih dari orang lain. Di situ kita harus belajar dari kasih Yesus yang besar, kasih Yesus yang luas tanpa mengenal siapapun orangnya, dia akan tetap mengasihi orang itu. Tanpa mengenal siapa orang tua, anak-anak, remaja, Yesus akan tetap mengasihi mereka. Bahkan ketika orang tersebut telah menyakitinya, tidak layak untuk dikasihi, dia akan tetap mengasihi orang-orang. Dalam Lukas bab 10 ayat 25-37 itu terdapat cerita tentang perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, seorang Samaria yang baik hati. Dia membantu seorang yang terluka. Dia melihat seorang yang
kalangan mana, suku mana, agamanya apa. Tapi jika kita mempunyai kasih, semua itu akan tetap mempunyai rasa kasihan karena terdapatnya kasih di dalam diri kita. Kasih yang besar, kasih yang luas, seperti yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Nah, kasih itu dapat kita mulai dari rumah. Tidak perlu misalnya harus dari luar dulu, tapi kita mulai dari rumah. Seperti mengasihi orang tua, saudara, teman, bahkan tetangga kita. Di sini adik-adik sudah pernah membantu orang tua yang belum dengan cara pekerjaan rumah. Pernah? Nah, itu kasih yang kita mulai dari rumah. Itu juga sudah merupakan bentuk kasih ketika kita membantu orang tua di rumah, menyapu, mengepel, cuci piring, jemur pakaian. Itu juga sudah merupakan kasih karena kasih kepada orang tua, meringankan pekerjaan orang tua. Itu juga merupakan bentuk kasih. Meskipun orang tersebut sudah menyakiti kita, menyebabkan dari kita, tapi jika kita mempunyai kasih yang besar, mempunyai iman yang besar kepada Tuhan, semua itu tidak akan terasa seperti orang tua menyakiti kita, karena kasih yang lebih besar daripada benda, daripada rasa kepada orang tersebut. Dalam kehidupan gereja, kasih itu merupakan yang sangat penting. Yang tidak boleh kita lewati itu adalah kasih yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam komunitas gereja sekalipun, kasih merupakan yang paling utama. Seperti adik-adik ini dalam mengikuti sekolah minggu ini, adik-adik harus mempunyai kasih kepada sesama teman, saling menolong, saling membantu. Kasih harus tetap dijalankan. Kita tidak boleh iri kepada teman, tidak boleh sombong, harus membantu satu sama lain. Dalam Matius bab 5 ayat 42 itu, Yesus mengajarkan kita mengasihi, mencintai dan berdoa bagi orang yang telah menyakiti kita. Siapapun yang tak kenal orang tersebut menyakiti kita, memusuhi kita, tapi Yesus mengajarkan untuk tetap berdoa bagi mereka. Itu adalah tantangan besar dalam hidup kita. Tetapi juga merupakan panggilan untuk menunjukkan kasih yang sejati kepada sesama kita. Mengampuni dan memberi kasih itu bukan berarti melupakan kejahatan. Bukan berarti membiarkan kejahatan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan mengampuni dan memberi kasih, semua yang kita lakukan itu kejahatan yang terjadi ataupun pertengkaran di antara adik-adik dalam berteman itu akan terjadi, tetapi dengan kasih semua itu akan tidak berarti, karena dengan memberi kasih dan mengampuni segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berharga di mata Tuhan. Dengan melakukan mengampuni dan memberi kasih, kita itu melepaskan hati, melepaskan diri dari kebencian dan dengan mengampuni dan memberi kasih, dan kita itu menyerahkan keadilan kepada Allah dan membebaskan diri kita untuk hidup damai tanpa adanya musuh, tanpa adanya pertengkaran dalam kehidupan kita. Dengan memberikan damai dan keadilan kepada Tuhan, kita akan hidup seturut dengan yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, tanpa mau merasa paling tersakiti
seperti misalnya adik-adik berkelahi satu sama lain. Tetapi dengan adanya kasih, semua itu akan bisa diperbaiki, akan bisa dibangun kembali dengan adanya kasih. Kasih yang semulanya retak bisa dibangun kembali. Bukan hal itu kita lakukan bukan dengan mengabaikan kesalahan, tetapi bukan dengan mengabaikan kesalahan, tapi dengan memberi keadilan dan mengampuni kepada umat manusia. Di dunia yang penuh ketidakpedulian ini, kita harus berjuang untuk mencintai, berjuang untuk mengasihi sesama. Tidak hanya berdiam diri saja untuk mendapatkan kasih, mendapatkan cinta dari sesama kita. Meskipun seringkali kita itu terjebak dalam rutinitas kita sehari-hari, terjebak dalam segala sesuatu. Misalnya asik bermain, sampai lupa untuk membantu orang tua, lupa untuk mengasihi orang tua. Kita perlu mengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan pada orang lain, terutama kepada orang tua di rumah itu sangat berarti, berharga di mata orang lain. Tindakan kecil yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih itu seperti senyum pada teman, pada siapa saja yang kita temui di jalan misalnya, itu juga sudah merupakan kasih. Itu sangat berarti bagi orang lain melihat adik-adik di jalan senyum. Orang lain akan berpikir, anak ini ramah, anak ini murah hati, anak ini murah senyum. Dengan demikian orang akan dapat meniru apa yang kita lakukan, dapat saling mengasihi karena sudah mendapatkan contoh. Kasih yang sejati adalah kasih yang tahan uji, kasih yang misalnya sering mengalami pertengkaran itu merupakan ujian. Tapi dengan adanya kasih, semua itu akan terasa bermakna, akan terasa berarti dalam kehidupan kita. Nah, dalam 1 Korintus bab 13 ayat 7 dikatakan bahwa kasih menanggung segalanya, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar dalam segala sesuatu. Di sini kita dituntut untuk harus siap menghadapi tantangan, siap menghadapi apa yang akan terjadi dalam mengasihi. Dalam keadaan sulit sekalipun kita harus menyelipkan kasih di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat contoh, misalnya ada orang yang sedang membantu tetangganya yang kesulitan, tetangganya yang sakit misalnya kan. Ada anak yang berbagi mainan, berbagi makanan kepada sesama, kepada temannya, berbagi mainan, berbagi kasih. Itu juga merupakan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan-tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita tunjukkan dengan berbagai cara, dengan membantu, dengan menolong, menyapa orang lain, senyum. Itu juga cara untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Setiap hal kecil apapun itu yang kita lakukan itu sudah sangat bermakna, berarti di mata Tuhan, tanpa memandang orang itu siapa yang memberikan kasih. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan itu akan berdampak positif, berdampak besar dalam kehidupan orang. Siapapun
itu akan mengubah hidup orang lain, memberikan dampak positif dalam kehidupan orang lain. Dalam kehidupan itu banyak cara untuk menunjukkan kasih. Ketika kita melakukan tindakan kasih ini, kita tidak hanya membuat orang lain merasa bahagia, merasa dikasihi, merasa dihargai, tapi kita sudah menunjukkan kasih yang Allah berikan kepada kita. Berarti Allah juga berpikir bahwa anak ini sudah menerapkan kasih, sudah melakukan kasih dalam kehidupannya. Tidak hanya diterapkan dalam dirinya, tapi ia bagi kepada orang lain. Ia bagi kepada sesamanya, kepada orang tua. Tuhan juga akan merasa bahagia ketika kita sudah melakukan tindakan kasih kepada sesama kita. Ketika kita sudah melakukan kasih kepada sesama, meskipun itu sulit, kita sudah menjadi terang dan jalan dunia. Menjadi terang dan jalan dunia berarti kita memberi rasa pada orang lain, memberi rasa damai, keadilan, kasih. Kita sudah menjadi saluran kasih Allah pada sesama. Seperti yang tadi dikatakan bahwa kita mempunyai misi, yaitu misi kita menjadi saluran kasih Allah pada sesama, menjadi terang dan jalan dunia. Banyak orang ataupun tokoh agama yang telah mengasihi dunia, seperti mengasihi orang lain dengan meluangkan waktunya, seperti Ibu Teresa, Samuel Franciscus. Itu adalah tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia dengan kasih. Mereka memberi kasih kepada siapapun yang mereka temui. Setiap kasih yang mereka berikan itu berdampak baik, berdampak positif bagi orang lain. Nah, kita juga harus menerapkan, mencontohkan dari yang Ibu Teresa dan Samuel Franciscus ini lakukan. Kasih itu menggerakkan kita untuk saling memberi, saling memaafkan, saling mengampuni, saling membantu satu sama lain dalam kehidupan kita. Dan kita harus hadir bagi teman, bagi saudara, bagi orang tua yang membutuhkan kita. Karena kita tidak hadir untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita kesulitan, kita ingin meminta bantuan, orang lain tidak akan berpikir macam untuk membantu kita. Orang lain akan berpikir bahwa oh, anak ini, orang ini pernah membantu saya tanpa saya minta, tanpa saya beri imbalan, dia ini pasti membantu saya. Ketika kita sudah membantu orang lain, ketika kita kesulitan, orang lain akan datang dengan sendirinya kepada kita tanpa kita minta untuk orang tersebut membantu kita. Karena adanya kasih sudah kita berikan kepada mereka, mereka akan berpikir bahwa orang ini pernah membantu saya. Karena adanya kasih dan rasa ikhlas dalam dirinya. Tanpa kasih, pelayanan yang kita lakukan itu hampa, tidak ada rasanya. Tetapi dengan kasih, semua itu berarti, berharga di mata Tuhan. Dengan kasih itu, hal kecil sekecil apapun di mata Tuhan akan menjadi berharga, bermakna. Mulailah kita lakukan kasih itu dalam kehidupan kita dengan hal kecil, seperti tadi senyuman, sapaan pada orang lain, mendengarkan tanpa menghakimi. Misalnya adik-adik diskusi di sekolah, disuruh guru
menolong tanpa diminta. Seperti yang tadi kakak katakan itu, bahwa ketika melihat orang kesulitan, jangan ditanya mau dibantu atau tidak, langsung dibantu. Itu akan membuat orang berpikir bahwa anak ini baik, anak ini mempunyai kasih. Dan ketika kita kesulitan sekalipun, orang tidak akan berpikir panjang untuk membantu kita. Mengucap syukur dan berdoa bagi mereka yang tidak kita suka. Ini berarti mengucap syukur dan berdoa bagi mereka yang tidak suka. Ketika misalnya adik-adik berkelahi dengan temannya, dengan siapapun itu yang dekat dengan kalian, jangan kalian doakan yang tidak bagus, kalian sumpah biar ini cepat itulah matilah, kecelakaan atau apa, jangan didoakan seperti itu. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita berdoa supaya orang itu juga seperti doa Yesus di Yerusalem yang mengatakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa Yesus kepada Antonia ketika Yesus disalibkan. Itu juga Yesus berikan kepada kita. Kita berdoa bagi siapa saja yang tidak suka kepada kita. Kita berdoa bahwa orang tersebut tidak tahu apa yang dilakukan. Berdoa supaya orang tersebut berubah. Akhirnya kita perlu berdoa agar Tuhan memberi kasih yang besar kepada kita. Memberi kasih yang besar seperti kasih Yesus. Mempunyai hati yang luas, hati yang sabar, bahkan ketika merasa sulit sekalipun harus tetap diselipkan kasih di dalam hati kita. Dalam Yohanes 4 ayat 19 kita diingatkan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Berarti kita juga dituntut untuk mengasihi orang lain terlebih dahulu sebelum orang lain mengasihi kita. Dapat kita terapkan, kita menjadi cahaya bagi dunia yang gelap. Nah, adik-adik, dalam minggu gembira ini, mari kita jadikan kasih sebagai gaya hidup. Kasih menjadi tindakan kita sehari-hari. Karena ketika kita mengasihi Allah, Yesus itu akan melihat dalam diri kita terdapat kasih yang Dia berikan kepada kita. Dan kita sudah menjalankan misinya, yaitu menjadi saluran kasih Allah bagi sesama. Nah, sekian renungan yang dapat kita berikan, semoga berberkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang hidup di tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang dari sesudah duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan istri yang akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya Kristus yang dan keselamatan aku, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan keselamatan. Kita lanjutkan dengan menyanyi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
pun semua orang merasa diterima, dicintai, dan dihargai. Marilah kita memohon. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, curahkanlah rahmat dan roh penerang-Mu. Bimbinglah para pemimpin gereja agar mempunyai hati kudus-Mu dan terang kebijaksanaan dan kasih dalam memimpin rakyat-Mu. Marilah kita memohon. Bagi keluarga kita masing-masing, semoga mereka semua dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, serta kebijaksanaan. Semoga kita semua saling mengasihi dan mendukung satu sama lain. Marilah kita memohon. Di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. yang nanti yang salah maju ke depan. Nanti kita kasih hukuman. Udah siap semuanya? Pegang mata. Lihat temannya ada yang salah. Oke, kita ulangi lagi. Pegang mulut. Iya, adik itu salah, kamu salah. Yang salah maju ke depan. Maju, nanti kita cari teman yang lain lagi. Maju dulu. Maju ke sini. Sini. Tunggu dulu ya, nanti kita cari temannya dulu. Kita ulangi lagi. Pegang telinga. Oke, dada. Kita ulangi lagi. Pegang pipi. Dada. Kita ulangi lagi. Pegang rambut. Dada. Oke, sekali lagi. Kalau dada, adik manis kecil ini akan kita suruh ngapain? Jangan nangis. Kita ulangi sekali lagi ya. Pegang hidung. Nada. Oke, nada. Udah, ini adiknya kita mau suruh ngapain? Suruh nyanyi? Suruh joget? Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah belajar tema yaitu kasih yang mengubah dunia. Sekarang mari kita bawa kasih yang telah kita pelajari, kasih yang telah kita miliki
yang telah ada dalam diri kita, dalam hati kita, kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadi cahaya, menjadi terang dan garam dunia bagi orang lain. Dengan berbagai cara seperti membantu teman, menolong, mengasihi, dan lain sebagainya, itu dengan bersikap ramah kepada orang lain kita juga sudah memberikan kasih, menunjukkan kasih. Ingatlah bahwa setiap kali kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, dimanapun dan kapanpun itu, dimanapun kita berada, tetap tunjukkan kasih. Semoga apa yang kita berikan, apa yang kita berikan kepada adik-adik dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tangan kita semua. Penuh kasih, kami bersyukur atas hari ini. Kami telah belajar tentang kasih-Mu dan bagaimana kami bisa mengasihi satu sama lain. Bantu kami untuk selalu mengingat ajaran-Mu agar kami bisa berbagi kasih kepada teman-teman dan keluarga kami. Semoga setiap langkah kami dipenuhi dengan cinta, dan semoga kami selalu menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang benar, yang besar. Engkau yang besar, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.